Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengemukakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginformasikan kepada kita apa yang terjadi pada seseorang setelah dikuburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin nabiyina wa rasulina wa ala alihi wa ashabihi a'immatina wa qudwatina. Hadirin hadirat majelis takziah rahimakumullah. Kita orang beriman, apalagi yang namanya muslim atau mukmin, sangat-sangat yakin bahwa pasti kita suatu saat akan menemui yang namanya kematian. Pintu yang tidak dapat kita hindari. Orang Arab mengatakan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu adalah suatu pintu di mana semua orang pasti akan memasuki pintu itu. Pada malam hari ini kita lagi takziah almarhumah Hajah Siti binti Serang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengemukakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginformasikan kepada kita apa yang terjadi pada seseorang setelah dikuburkan. Di sini ada 3 hadis di mana semuanya bersumber dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam hadis yang pertama dikatakan, syahidna janazatan ma'a Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah menyaksikan suatu jenazah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma furiga min dafniha, ketika selesai dikuburkan, wan sarafan nasu, dan orang semua telah meninggalkan kuburan. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innahul ana yasma'u khafkani alikum. Sekarang dia itu mendengarkan suara-suara sandalmu, suara langkah kakimu ketika meninggalkan kuburan itu.
Dan sekarang ini atahu munkar wa nakir, didatangi oleh munkar dan nakir. Bagaimana munkar nakir ini? Dua malaikat ini, aniyabuhuma a'yunuhuma mislu kudurin nuhas, mata daripada keduanya seperti periuk tembaga. Wa niyabuhuma mislu sayasil al-bakar, dan gigi taringnya seperti tanduk sapi. Bahayanya mungkar nakir ini. Wa aswatuhuma mislu raddi, suara keduanya itu seperti bunyi guntur atau petir. Failisanihi, keduanya itu mendudukkan si mati itu. Fayas'alanihi ma kana ya'budu wa man kana nabiyyu, lalu keduanya bertanya, siapa yang disembah ketika hidup di dunia dan siapa gerangan nabinya. Fa in kana mimma ya'budullah, apabila yang meninggal itu termasuk hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, qala, ia menjawab, a'budullah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ini ketika hidup menyembah Allah dan Nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda, dia membawakan kepada kami penjelasan-penjelasan tentang kebenaran dan petunjuk. Fa'amanna bihi, lalu kami percaya dengannya. Wattaba'nahu, dan kami mengikutinya. Fadzalika qaulullah, demikianlah firman Allah di dalam Al-Quran mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang beriman itu dengan ucapan yang pasti, yang mantap, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, alal yakini hayyita wa alaihi mitta, kamu hidup atas keyakinan dan kamu meninggal atas keyakinan, wa alaihi tub'asu, dan demikian juga kamu akan dibangkitkan nanti atas keyakinan. Summa yaftahu lahu babun ilal jannah, kemudian dibukakanlah pintu menuju surga. Wa yasallahu fi hafratihi, dan diperluaslah baginya kuburannya. Wa in kana min ahli syaki, tapi kalau ia termasuk orang yang ragu-ragu keimanannya, antara percaya dengan tidak, syak. Kala, ketika ditanya dia mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu, aku memang ada mendengar orang bicara mengatakan seperti itu dan saya ikut. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, ala syakki hayyid, kamu ini hidup atas keraguan-raguan, bukan atas keyakinan. Wa alaihi mit, dan atas keraguan-raguan kamu juga meninggal. Wa alaihi tub'asu, dan atas keraguan-raguan kamu akan dibangkitkan. Summa yaftahu lahu babun ilan nar, kemudian dibukakanlah baginya pintu menuju ke neraka. Wa tusallatu alaihi akaribu wa tananin, kemudian dikuasakanlah kepadanya
akarib, skorpion, apa bahasa Indonesianya, doke, kalajengking, dikuasakanlah kepadanya kalajengking dan naga. Law nafaha lahum ala dunya mambatat syai'an, jika seandainya salah satu dari mereka itu meniup di atas dunia ini, maka tidak ada tumbuhan yang hidup. Wa tu'marul ardu fatatamu alaihi, lalu diperintahkanlah tanah untuk menjepitnya, hatta tahtalifa adlalu, sehingga berselisih tulang rusuknya. Di dalam riwayat yang lain oleh Abu Hurairah dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, idza kubiral mayit, apabila si mayat telah dikuburkan, aw qala dukum, atahu malakani aswadani azrakani, maka keduanya, maka dia didatangi dua malaikat aswadani azrakani, yang hitam biru. Kalau tadi matanya yang disebut, di sini kulitnya, warna kulitnya hitam biru. Yuqalu lahadima munkar wal ahar nakir, salah seorangnya disebut munkar, yang lainnya disebut nakir. Ini namanya. Fayaqulani, keduanya berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ketika itu didatangkan jelmaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di depannya, lalu dikatakan kepadanya, apa yang kamu bilang terhadap orang ini yang ada di depanmu itu? Fa yaqulu, maka yaqulu, maka dia katakan, apa yang dia katakan? Huwa Abdullah wa rasuluhu, dia itu adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqulani, maka kedua malaikat itu berkata, kada kunna na'lamu annaka taqulu hadza, kita tahu bahwa kamu pasti akan menjawab seperti itu. Summa yafsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'ina, kemudian dilapangkanlah kuburannya 70 kali 70 hasta. Summa yunawwiru lahu, kemudian diberikanlah cahaya kuburannya itu. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, nam, tidurlah. Nam kanaumatil arus, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin, alladzi la yuqiduhu illa ahab ahli ilai, yang tidak bisa dibangunkan kecuali keluarganya yang paling dekat, yang paling dicintainya. Hatta tub'asahu hatta yabasullahu min madajihi, begitulah sampai nanti saatnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya. Wa in kana munafikan, tapi apabila yang bersangkutan itu adalah munafik, apa jawabannya ketika ditanya, siapa orang itu depanmu? Dia mengatakan, sami'tun nasa yaqulun, saya dengar orang berkata, kaulan mengatakan sesuatu, fakultu misluhu, maka saya pun ikut berkata seperti itu, tapi la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Fayaqulani, maka kedua malaikat itu berkata, kada kunna na'lamu annaka taqulu dzalika, kita tahu kamu akan menjawab seperti itu. Fayuqal ardi, maka dikatakanlah kepada bumi, ya, masya Allah, tami alaihi, fatal tamu alaihi, jepitlah dia, maka dijepitlah oleh bumi, oleh tanah. Fatah talifuan lahu, maka berselisihlah tulang rusuknya. Fala yazalu fiha mu'azzaban hatta bahsahullahu mimman najasi, maka senantiasalah ia terazab sampai dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya. Kemudian
Hadis yang ketiga yang juga disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, innal maita idza wudi'a fi qabrihi, bahwasanya mayat itu apabila diletakkan dalam kuburannya, innahu yasma'u harfan alaihim, bahwasanya dia itu mendengar hafkani alihim, mendengarkan suara sandal, suara telapak kaki orang, hina iwallu munabbirin, ketika mereka itu meninggalkan kuburan. Fa in kana mu'minan, apabila yang meninggal itu adalah orang mukmin, kanatit salatu inda ra'sihi, salatnya berada di atas kepalanya. Di dalam hadis yang lain ada disebutkan, fa iza utiya min qibali ra'si dafa'atu atilawatul Quran. Demikian juga bacaan Al-Qur'annya ada di atas kepalanya. Ya, aku biasa memang ngaji, aku dan kena ngaji tentu dek gagah. Wa kana siyamu ayaminihi, puasanya disimpan di sebelah kanannya. Wa kanati zakatu an shimalihi, sementara zakatnya disimpan di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqati wa wassalati wal ma'rufi wal ihsani ilan nasi inda rijlaihi, dan perbuatan-perbuatan kebaiknya berupa sedekahnya, ya, kemudian silaturahimnya, kemudian perbuatan kebaikan kepada sesama manusia itu diletakkan di kakinya. Fayuta min qibali ra'sihi, kemudian didatangilah dari sisi kepalanya. Fatakulu salatu, maka salatnya menjawab, ma qibali madahalun, tidak ada dari sisi saya ya pintu untuk masuk. Sumayuta min yaminihi, kemudian datangi dari sisi kanannya. Fayaqulu siyam, maka puasanya berkata, ma qibali madhalum, tidak ada dari sisi saya ini pintu untuk masuk. Sumayuta min ayyasari, kemudian datangi dari sisi kirinya. Fatakulu az-zakah, maka zakatnya berkata, ma qibali madhalum, tidak ada dari sisi saya ini tempat masuk. Sumayuta min qabali rijlai, kemudian datangi dari sisi kedua kakinya. Fayaqulu fil khairat minas sadaqah wal ma'ruf wal ihsani ilan nas, maka berkatalah sedekahnya, berkatalah perbuatan-perbuatan baiknya kepada sesama manusia. Ma qibali madhalum, tidak ada dari sisi saya tempat masuk. Fayaqulu, maka dikatakanlah kepadanya, ijlis, duduklah. Fayajlisu, maka ia duduk. Kada musirat lahu asyams, lalu dijelmakanlah Nabi Muhammad seperti matahari. Wa kadanat al-ghurubi, matahari yang menjelang terbenam. Fa yuqalu lahu, ara'aitaka hadzal ladzi kana qiblakum, apakah kamu tahu orang yang ada di depanmu ini? Mata kulufi, bagaimana pendapatmu? Wa maza tashhadu alaihi, dan apa yang kamu saksikan atasnya? Fa yaqulu, maka berkata, da'uni hatta usalli, biarkan saya dulu salat. Fayaqulu, maka malaikat itu berkata, innaka sata'malu, kamu akan lakukan itu nanti. Tapi akhbirna, yang kami kehendaki adalah beritakanlah, sampaikanlah kepada kami, amma nas'aluka anhu, apa yang kami tanyakan tadi itu kepadamu. Ara'aitaka hadzal rajul, tahukah kamu laki-laki ini, allazi kana qiblakum, yang ada di depanmu, maza taqulu fi, apa yang kamu katakan tentang dia, wa maza tashhadu alaihi, dan apa yang kamu saksikan atasnya. Qala, fayaqulu, maka berkata ia, Muhammadun, itu Muhammad. Ini bayangkan nanti kita orang beriman itu tahu nanti kalau dijelmakan Nabi kita di depan, itu Muhammad. Asyhadu annahu Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu ja'a bil haqqi min indillah ta'ala, dan bahwasanya dia itu mendatangkan kebenaran, membawa kebenaran dari sisi Allah. Fa yuqallu, maka dikatakanlah kepadanya, ala zalika hayyit,
Begitulah, atas dasar itulah kamu hidup. Wa ala dzalika mit, dan atas dasar itu kamu meninggal. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah, dan atas dasar itu pula lah kamu akan dibangkitkan nanti insyaallah. Summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah, kemudian yuftahu lahu, dibukakanlah baginya salah satu pintu surga. Fa yuqalu lahu hadza maq'aduka minha, ini adalah tempatmu daripadanya. Wa ma adallahu laka fiha, dan dengan apa yang Allah persiapkan di dalamnya. Masyaallah. Fasadadu gibatan wa surran, maka bertambahlah senangnya dan gembiranya. Summa yuftahu lahu babun min abwabil nar, lalu dibukakan baginya salah satu pintu daripada pintu neraka. Fayukallahu, lalu dikatakan kepadanya, hadza makaruka, ini adalah tempatmu. Wa amadallahu laka, dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu, disiapkan Allah kepadamu, fiha, padanya, lau asetahu, jika sekiranya engkau mendurhakainya. Fasdadu gibatan wasura, maka ia bertambah senang, bertambah gembira. Summa yuftahu lahu fi kabrihi, kemudian yufsahu lahu, dilapangkan kuburannya sab'una zira'an, 70 hasta. Wa yunawwaru lahu, dan diberikan cahaya. Wa yu'adul jasadu kama bada, kemudian dikembalikanlah tubuhnya sebagaimana awalnya. Fataj'alu nasabatahu fin nasimil at-tayyib, maka dijadikanlah bentuknya di dalam bentuk yang indah. Wahia tairun, yaitu tairun, burung, ta'alluku fi sajar jannah, yang bergantungan di pohon-pohon surga. Fadzalika qauluhu, demikianlah ucapan Allah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah mengokohkan kepada orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh, yang mantap, fil hayatid dunya, di atas kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Wa innal kafira, dan bahwasanya kafir. Nah, ini persoalan yang kedua. Tadi orang beriman, sekarang bagaimana kalau orang kafir? Iza utiya min qibali ra'sihi, apabila didatangkan dari sisi kepalanya, lam yujad syai', tidak ada sesuatu yang dapati di situ, dia langsung pajang. Semua utiya yamini, kemudian didatangi dari sisi kanannya, fala yujadu syai', tidak juga didapati sesuatu. Semua utiya an shimalihi, kemudian didatangi dari sisi kirinya, fala yujadu syai', tidak juga didapati sesuatu. Semua utiya min qibali rijlihi, kemudian didatangi dari sisi kedua kakinya, fala yujadu syai', tidak dapati sesuatu. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ijlis, duduklah. Fajlisu marbu'an khaifan, maka dia duduk bersila dalam keadaan takut. Fayukalu, dikatakan kepadanya, ara'aitaka hadzal rajul, datang diperlihatkan kepadanya Nabi, bagaimana pendapatmu orang ini? Kana fikum, ini adalah ada padamu. Masa taqulu fi, apa pendapatmu, apa yang kamu katakan padanya? Wa masa tasyhadu alaihi, dan apa yang kamu saksikan padanya? Fayaqulu, maka dia berkata, ayu rajulin, laki-laki mana? Laki-laki mana? Siapa itu? Wala yahtadi lismihi, ia tidak mendapatkan petunjuk siapa namanya. Fayaqulu, maka dikatakan, itu Muhammad. Fayaqulu adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqulu, saya pernah mendengar orang berkata kaulan seperti itu. Faqultu kama qala nasu, lalu saya ikut-ikut sebagaimana orang mengucapkan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ala zalika hayit, itulah demikianlah kamu hidup, wa alaihi mit, demikian juga kamu mati, wa alaihi tub'atsu insyaallah, dan dengan demikian pula kamu akan dibangkitkan insyaallah. Summa yuftahu babu min abwabin nar, kemudian dibukakanlah pintu dari pintu-pintu neraka. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada hadza maq'adu, ini adalah tempatmu minan nari, dari neraka, wa ma'dallahu laka, dan dengan apa yang dipersiapkan Allah kepadamu. Fazadadu khasratan wa suhuran, maka bertambahlah penyesalannya dan bertambahlah sakit hatinya. Summa yuftahu lahu babun al-babil jannah, kemudian dibukakan baginya pintu daripada pintu-pintu surga. Faqala lahu,
Lalu dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka minha, ini adalah tempatmu sebenarnya, bima Allahu lak, sebagaimana yang disiarkan Allah kepadamu. Lau ata'tahu, jika seandainya kamu menaatinya, fasdadu hasratan wa subura, maka tambah lagi penyesalannya, dan tambah penyesalan, tambah sakitnya. Summa, kemudian yudayyaku alaihi, disempitkan kuburannya. Yudayyaku alaihi kabruhu hatta tatalifa adlahu, sampai berselisih tulang rusuknya. Fadzalika al-isyatul dangka, itulah kehidupan yang sempit. Allati qallahu, di mana Allah mengatakan fa innalahu ma'isyatan dangka, maka ia mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nasyuru yaumil qiyamati a'ma, dan kami akan himpunkan dan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Inilah 3 hadis saya bacakan untuk menjadi bahan renungan kepada kita semua. Apa yang semestinya kita harus lakukan di atas dunia ini sebagai persiapan untuk menghadapi yang namanya kematian. Inilah yang terjadi setelah seseorang habis dikuburkan, di mana semua orang meninggalkannya, dia sendirian, tidak ada yang bisa membantu untuk menjawab dan sebagainya, kecuali dia sendiri. Dan kita tahu tadi, kalau kita punya amal, maka itu akan membantu kepada kita. Sampai dalam salah satu hadis dikatakan, apabila seseorang meninggal, ada 3 pihak yang mengantarnya ke kuburan. 3 pihak itu ialah, pertama, ya keluarganya, kemudian yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Tetapi setelah dikuburkan, kembali 2, sisa 1 yang menemaninya. Kembali keluarganya, kembali hartanya, kalau ada mobilnya pasti kembali, dan sisa amalnya lah yang menemani, sebagaimana yang kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan takziah ini ada berkahnya buat kita semua, untuk jadi bahan renung kita di dalam melangkah dalam hidup ini. Karena kita yakin besok atau lusa pasti, dan tidak mesti yang tua lebih dahulu, tidak mesti. Betapa banyak orang cucunya lebih dahulu meninggal, baru neneknya. Dia ini untuk menjadi bahan renungan buat kita semua, supaya kita ini betul-betul ya berpikir positif, selalu berpikir kepada kebaikan. Insya Allah kita semua akan selamat. Dan akhirnya barangkali mari kita kembali mendoakan kepada almarhumah Hajjah Siti binti Serang. Dan kita mulai dengan bersama-sama mengirimkan surat pembuka segala kebaikan, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil marhumah Hajjah Siti bin Serang. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wassi madhalaha wa ghsilha bil ma'i was-sajji wal barak wa naqiha min khotaya kama yunakka sabul abadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa qina takabir wa azaban nar wa adhil jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi